Salam teman-teman, jumpa lagi dalam eksposisi Alkitab dan hari ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan 34 dan kita lanjutkan dengan uh, ayat yang ke-53 sampai dengan 56. Yuk, sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami kembali membaca dan belajar dari firman Tuhan. Ya Roh Kudus berkuasa atas setiap kami sehingga saat kami membacanya, kami boleh mengerti dan kami boleh mendapatkan kemampuan untuk melakukannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dalam Yesus, amin. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan 34 dan dilanjutkan 53 sampai 56. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru 2. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berkatalah mereka dengan Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lanjutkan di ayat 53 sampai dengan 56. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Jemaat terkasih, saudara-saudara, dan rekan-rekan yang mencintai firman Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang bela rasa sang gembala. Ini bacaan leksonari mingguan pada hari Minggu, pada tahun B ini, Markus pasalnya yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 34, dan 53 sampai dengan 6, 3, 5, 6 yang kita baca tadi, juga bersanding dengan beberapa bacaan yang lain, Yeremia 23 dan Mazmur 23. Ini adalah gambar Vika dan Kak Ivo ya. Ivo dan Vika ini adik kakak dan Vika istri saya dan lalu Mbak Ivo ini kakak yang pertama. Mereka sangat dekat dan mereka uh, begitu banyak sekali hal yang sering didiskusikan. Seberpulangnya Mama meninggal, mereka seperti saling support satu dengan lain. Vika kalau ada beberapa hal yang perlu dibagikan ke Mbak Ivo, dia suka telepon dan Mbak Ivo sering memberikan pendapatnya, mengarahkannya. Demikian juga sebaliknya. Senangnya kalau kita punya seseorang yang bisa mengarahkan kita dan memberi pendapatnya, membuat kita nih punya arah yang baik dan kita percaya pada dia sehingga sungguh-sungguh apa yang diarahkan itu kita tahu bahwa dia mengarahkan ke tempat yang baik. Uh, Sayangnya ada banyak orang tidak memiliki seseorang yang mampu mengarahkan. Sayangnya ada banyak sekali orang yang tidak mempercayai orang yang memberi arahan sehingga jalannya seringkali dia pilih sendiri dan pertimbangannya kurang matang dan banyak hal bisa terjadi.
rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus, bangsa Israel pada masa penjajahan Romawi, mereka seperti orang-orang yang tidak punya seseorang yang mampu menjadikan dirinya memiliki arah. Mereka disebutkan dalam bacaan ini seperti kawanan domba tak bergembala. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Kristus hadir untuk menjadi gembala, tetapi bukan sembarang gembala, tapi dia sungguh-sungguh menjadi gembala yang penuh dengan bela rasa. Mari kita mendalami bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6, ayat 30-34 dan 53 sampai dengan 56. Jika kita melihat awal dari bacaan kita, disebutkan di sana kisah ini adalah kisah lanjutan setelah Tuhan Yesus menyuruh atau mengutus 12 murid untuk melakukan pelayanannya. Mereka disuruh dan diberikan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan-setan. Dan mereka kembali. Ayat 30 disebutkan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan dia mereka memberitahukan apa-apa yang dikerjakan. Ayat 31 langsung respon Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat respon Tuhan Yesus, ini menggambarkan ada banyak sekali karya-karya yang dilakukan oleh para murid ini, sehingga Tuhan Yesus melihat bahwa mereka perlu untuk beristirahat sejenak. Dan kalau kita melihat bacaan ayat 31 bagian akhir disebutkan, makan pun mereka tidak sempat. Jadi banyak sekali pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Dan kalau kita melihat responnya Tuhan Yesus sangat ngerti sekali. Sebelum ia memberikan bela rasanya kepada umat Tuhan yang begitu besar, ia menunjukkan bela rasanya juga kepada para murid-murid. Dia tahu murid-murid membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak dan mereka bisa memulihkan tenaga kembali. Jadi ini nampak sekali Tuhan Yesus melihat istirahat juga penting ya, teman-teman yang terjebak dalam banyak sekali aktivitas-aktivitas pelayanan perlu nih kita juga belajar dari Tuhan Yesus saja menyuruh para murid-murid untuk beristirahat sejenak supaya memulihkan tenaga dan bisa kembali melayani dengan semangat lagi. Ini banyak juga pelayan-pelayan di gereja penting juga memperhatikan situasi ini. Kita juga perlu untuk mengukur tenaga kita. Jangan semuanya diserahkan kepada seseorang yang ya memang Tuhan sering berkata ya, siapa yang setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi kita juga harus melihat kalau memang seseorang sudah overload, kita perlu juga memberikan ruang di mana dia bisa memulihkan tenaganya, juga mengalami kebersamaan dengan Tuhan dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan gitu. Nah, ada satu hal yang penting kita juga harus sadari bahwa jika iblis tidak bisa menggodamu, maka ia akan membuatmu sibuk bekerja sehingga Anda tidak punya waktu untuk keluarga, bahkan juga untuk Tuhan. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi ya. Jadi terlihat sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia meminta para murid-muridnya untuk beristirahat sejenak. Nah, walaupun Tuhan Yesus meminta untuk beristirahat sejenak, tapi juga kita melihat dalam bagian ini terlihat ada banyak orang membutuhkan pelayanan. Banyak orang yang butuh untuk dilayani. Itu begitu luar biasa. Dan kalau kita melanjutkan bacaan kita, maka kita juga menemukan bahwa situasi kerinduan mereka dilayani begitu besar sekali. Mereka haus akan kelegaan karena beban hidup mereka mungkin begitu besar sekali. Ayat 33 disebutkan, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengenali mereka, dan mereka mengambil jalan darat, bergegaslah mereka dari semua ke kota, ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi terlihat sekali kata bergegas-gegas ini menunjukkan bahwa mereka itu begitu merindukan kesapaan Tuhan, merindukan sebuah uh, jamahan dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh rindu untuk dilayani. Mungkin beban mereka begitu berat sekali, mereka mau bercerita kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka juga sakit bertahun-tahun dan mereka merindu untuk disembuhkan. Mereka juga rindu untuk diarahkan hidupnya menjadi lebih baik karena dalam pencarian yang lama mereka tidak temukan jawabannya. Mereka melihat Yesus adalah jawabannya. Jadi mereka begitu haus akan kelegaan. Saudara, dalam situasi begitu haus akan kelegaan ini, dan di tengah situasi para murid-murid yang butuh istirahat, ternyata mereka lalu memutuskan untuk menyeberang. Dan saat mereka mendarat,
Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang rindu untuk dilayani. Apakah lalu Tuhan Yesus memutuskan untuk menolak mereka? Ternyata bacaan kita ayat 34 disebutkan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ini memakai sebuah kata yang menunjukkan isi perut. Merujuk pada rahim. Nah, bahasa Indonesia kita punya kasih rahimi, kasih seorang ibu kepada anaknya, kasih yang tidak pernah mengharapkan balas, kasih yang terus mau memberikan yang terbaik. Dan saya merasa bahwa Tuhan ketika melihat banyak orang langsung seperti ibu melihat anaknya yang tengah malam, ketika dia capek bekerja, kemudian dia mau tidur, tapi tengah malam mendengar tangis anaknya, dia kembali untuk melayani anaknya dengan sukacita. Walaupun letih tubuhnya, tapi tergeraknya hatinya oleh belas kasihan nggak bisa ditutupi karena dia tahu perasaan para orang banyak yang pada saat itu membutuhkan pelayanan. Yesus adalah seorang gembala yang dinubuatkan oleh para nabi dan dia datang untuk menunjukkan kasihnya. Ia begitu mengerti pergumulan umat ini. Saudara, kasih yang rahimi, kalau kita merujuk pada kasih yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anak, saya berpikir, aduh, ini apa hanya dimiliki oleh seorang ibu ya? Saudara, istri saya punya papa, ini Pak Subroto, dan dia hmm, pendiam sebenarnya, dan nggak banyak ngobrol juga dengan anaknya, ya. Hmm, tapi terlihat sekali dia itu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, kami tinggal bersebelahan dan papa selalu eh, mau menunjukkan cintanya. Dia terlihat sekali memberikan apa yang dibutuhkan anaknya tanpa pamrih, tanpa menuntut anaknya juga nanti melakukan hal serupa. Nampaknya juga kasih rahimi itu bisa dimiliki oleh seorang laki-laki. Jadi setiap orang yang memiliki kasih yang begitu besar, yang mau memberi tak harap kembali, yang mau begitu peduli dan mengerti apa yang dibutuhkan orang yang dikasihi, ini adalah kasih yang rahimi. Dan kita mengalami itu pada Tuhan. Tuhan yang mungkin kita merasakan dia diam saja, dia nggak banyak berkarya besar dalam hidup kita karena hidup kita biasa-biasa saja. Bukan berarti nggak ada kasih rahim di sana. Tuhan selalu menunjukkan kasihnya dengan caranya. Dan itu yang juga kita dapatkan dari Tuhan Sang Gembala kita. Bicara soal bela rasa Sang Gembala, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu berbelas kasih pada umatnya. Tuhan adalah gembala yang dinubuatkan nabi yang memiliki belas kasihan yang besar dan dia menunjukkan belas kasihannya kepada saudara. Kalau hari ini saudara merasa bahwa tidak ada yang mengasihi saudara, saudara merasa sendiri mungkin. Teman-teman sibuk dengan berbagai aktivitas kuliah mereka. Uh, Mereka yang sudah mencapai level tertentu dalam kehidupan keluarga. Mungkin saudara yang mengalami umur 33, 40, 45, saudara-saudara mungkin mulai terseleksi beberapa teman-temannya sudah sibuk dengan keluarganya, dengan karirnya. Saudara yang mungkin belum merasa sesukses apa teman-teman saudara, teman-teman sebaya saudara. Saudara merasa mungkin juga sendiri ya. Mau ngajak nongkrong lagi udah nggak ada, mereka udah sibuk dengan teman-teman yang lain. Mau saudara menjalankan aktivitas seperti dulu sudah berubah karena ada banyak sekali kesibukan-kesibukan teman-teman saudara. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan juga mengerti apa yang saudara butuhkan. Tuhan berbelas kasihan pada saudara. Dan ada yang menarik, belas kasihan Tuhan itu pakai cara yang sangat unik. Tuhan mengasihi dengan caranya. Mari kita melihat kembali ayat yang 34. Ketika Tuhan mendarat dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada umat yang memerlukan belas kasihannya pada saat itu. Saudara, saya meyakini umat yang bergegas-gegas untuk mendatangi Tuhan Yesus pasti banyak pergumulannya. Ya. Saya selalu terlintas dalam benak saya kalau bicara soal para murid-murid atau para orang banyak berkerumun dan datang kepada Yesus, urusannya pasti soal sakit, soal kerasukan setan. Ya. Tapi ternyata ada yang menarik dalam bacaan kita ini. Disebutkan ketika Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia tidak melakukan penyembuhan,
atau pengusiran setan yang pertama. Tapi ada satu hal yang disebutkan di ayat 34, yaitu ia mulai mengajar banyak hal. Saudara, ternyata ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan yang diharapkan hal-hal spektakuler oleh para murid-murid atau juga orang-orang banyak yang datang kepada dia justru melakukan sesuatu. Dia mengajar. Saudara, kata mengajar ini menunjukkan ia memberikan soal pemahaman banyak hal. Soal sakit, bukan hanya semata-mata untuk lalu ada mujizat kesembuhan. Soal beban hidup, bukan semata-mata lalu menjadi lepas karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang menguatkan mereka yang sedang bergumul, memberikan pemahaman bahwa sakit adalah juga bagian dari kehidupan. Bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkan, tapi juga Tuhan sedang membentuk seseorang menjadi seseorang yang menjadi mengenal Tuhan dalam masa-masa sakitnya. Ada begitu banyak hal, cara-cara yang unik yang mungkin tidak masuk dalam pikiran kita yang dilakukan Tuhan sebagai tanda ia mengasihinya. Kalau kita melihat Mazmur 23, saudara, maka kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik, dialah gembala yang luar biasa bagi kita, tapi di ayat 4 dan kelima ditunjukkan sesuatu yang menarik juga, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, walaupun Tuhan adalah gembala yang baik dan kita merasakan pimpinannya, bukan berarti lalu kita mengalami hidup yang tidak ada lagi kekelaman, tidak lagi ada pergumulan. Justru kita tetap dalam situasi kehidupan di mana juga ada lembah kekelaman. Tapi ayat keempat menegaskan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ada Tuhan yang menghibur aku. Bahwa dalam kehidupan bersama dengan Sang Gembala, tetap kita akan mengalami situasi berat. Tapi ada penghiburan dari Sang Gembala yang menguatkan saudara. Ayat kelima menegaskan bahwa kita juga akan mengalami musuh-musuh yang melawan kita. Bahkan kalau kita melihat mengurapi kepalaku dengan minyak yang disebutkan di ayat yang kelima, menunjukkan ini bukan hanya pengurapan seorang raja, saudara. Tapi kalau kita melihat konteksnya bahwa Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawanku, lalu dia mengurapi, berarti ada sesuatu, saudara, yaitu biasanya pengurapan itu juga diberikan kepada domba-domba yang mengalami luka. Ya diberikan minyak untuk pemulihan. Mungkin ini antiseptiknya dan pemulihan membuat lukanya cepat pulih, saudara. Jadi eh, mengalami hidup bersama dengan pimpinan dan gembala bukan berarti kita tidak menghadapi musuh, tapi kita akan menghadapi musuh, tapi kita disediakan hidangan oleh Tuhan, disediakan kekuatan, disediakan kecukupan dalam menghadapi musuh yang ada. Walaupun kita menghadapi musuh dan kita luka, Tuhan akan memulihkan luka kita. Jadi itu sesuatu yang menggambarkan bahwa hidup bersama dengan Tuhan, Sang Gembala, bukan lalu menghabiskan seluruh pergumulan kita. Bukan semata-mata lalu seketika hilanglah seluruh derita kita. Sudah Tuhan memberikan hadirnya, mengizinkan banyak sekali penderitaan. Mungkin juga dengan maksud untuk mengajarkan kita terhadap sesuatu yang penting, sehingga kita siap untuk menerima karunia-karunia besar yang lainnya, saudara. Saudara, sebuah film klasik, Karate Kid, dan saya sangat suka dengan film ini, dan ada satu bagian yang sangat saya suka, yaitu ketika Mr. Han mengajari Dre yang ingin bisa kungfu ini. Nah, ketika Dre lalu meminta Mr. Han mengajarinya, beberapa kali ditolak, dan akhirnya Mr. Han mau mengajarinya. Apa yang dilakukan oleh Mr. Han? Meminta Dre untuk membuka jaketnya, lalu meletakkan di gantungan di sebuah tiang, lalu menjatuhkannya, lalu mengambilnya lagi, memakainya lagi, lalu menggantungnya, menjatuhkan, memakainya, menggantungnya, dan seterus-menerus, saudara. Saudara, ini berlangsung beberapa hari, sampai dengan akhirnya Dre merasa ini sia-sia. Saya udah melepaskan jaket 1000 kali, dan memakainya 1000 kali lagi. Udahlah, ini nggak ada gunanya. Kamu memang bukan master kungfu. Kamu nggak ada gunanya melatih aku. Saudara, seketika setelah Dre mengatakan itu, lalu Mr. Han memanggilnya. Sini, coba kamu lepaskan jaketmu.
Dan tiba-tiba lalu kisah ini berlanjut dengan tanpa sadar Dre lalu mampu untuk punya kuda-kuda yang kuat, punya kemampuan untuk menangkis serangan, punya kemampuan untuk mendorong, menyerang lawannya, punya kemampuan untuk menghindari serangan. Karena dia melatih untuk melepas jaketnya, meletakkannya, memakai lagi, dan Mr. Han mengatakan, Kung Fu live in everything we do. In life, it is live in how we treat people. Everything is kung fu. Saat ia melepas jaketnya adalah sebuah proses melatihnya untuk dia bisa membuat serangan terhadap musuhnya. Saat ia memakainya, ia bisa melakukan sesuatu untuk menghindar serangan. Dre nggak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah upaya dari Mr. Han melatihnya. Saudara, Tuhan seperti Mr. Han, dia membiarkan kita untuk mengalami situasi di mana situasi itu melatih kita untuk kita lebih siap lagi untuk menghadapi realita kehidupan. Kita yang nggak bisa berjalan terus bersama dengan apa yang dipikirkan Tuhan, seringkali seperti Dre, kita merasa nggak ada gunanya. Bahkan kita mengatakan Tuhan ini nggak berkuasa. Buat saudara yang sedang bergumul dengan dosen yang nggak cocok dengan saudara yang eh, harus menyelesaikan tugas akhir ini. Saudara sudah berupaya dengan baik sekali memenuhi apa-apa yang dosen minta, tapi pembimbing saudara selalu saja susah untuk ditemui, atau saudara merasa dosen saudara berubah, saudara. Saudara, lihatlah, bahwa segala sesuatu itu bukan sesuatu yang buruk, saudara. Kadang ada cara-cara Tuhan juga untuk membentuk kita. Kalau saudara harus kembali mengulangnya, lihatlah, selalu ada cara Tuhan untuk membuat saudara mengalami sesuatu. Buat saudara para dosen-dosen yang juga punya mahasiswa yang unik-unik ya, dan saudara mungkin bertemu dengan mahasiswa yang susah saudara temui, dikasih deadline, molor lagi saudara. Saudara jangan pernah menyerah. Saudara diberikan kepercayaan dan mungkin Tuhan mempercayai anak ini pada saudara dan sambil membentuk saudara untuk mengalami sebuah pembelajaran tentang kesabaran, sebuah pembelajaran untuk menjadi bapa buat para mahasiswa saudara. Saudara, ada banyak hal. Sang Gembala bekerja dengan caranya yang unik. Sang Gembala bekerja dengan caranya untuk membuat saudara dan saya, membentuk saudara dan saya mengalami kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi Gembala terus bekerja. Tapi Gembala punya caranya. Caranya yang unik. Caranya yang mungkin nggak masuk dalam pikiran kita. Caranya yang tetap membiarkan beban-beban hidup kita. Tapi ia punya cara untuk membuat jawaban atas kebutuhan saudara. Saudara, sang gembala bukan hanya mengajarkan saja, tapi dia juga memulihkan. Beberapa bagian yang kita baca di ayat 53 sampai dengan 56 menunjukkan bagaimana sang gembala ini memulihkan umat Tuhan. Dalam ayat 53 disebutkan, Yesus tiba dan darat di Genesaret. Saudara, Genesaret ini adalah tempat yang punya nama-nama yang berbeda. Ia juga disebut Galilea, ia disebut juga Tiberias. Ini bergantung siapa yang memberikan nama itu. Tiberias diberikan nama itu karena ini sebagai persembahan bagi Kaisar Tiberius ya. Genesaret, Tiberias maupun juga Galilea ini adalah sebuah tempat yang sangat-sangat eh, dikenal karena subur, karena baik ya, diincar oleh banyak orang, sehingga ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di sana menjadi orang-orang yang berjumpa dengan banyak orang lain. Dan karena letaknya begitu jauh dari pusat Yerusalem, seringkali dipandang sebagai uh, tempat yang begitu jauh, yang lalu tidak murni lagi karena banyak orang di sana, saudara. Jadi Genesaret menjadi sebuah gambaran dari penulis Markus sebagai sebuah tempat yang di mana orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Israel, terserak jauh, jauh dari bait Allah di Yerusalem. Tapi orang-orang itu ada di sana, tersebar jauh dari tempat di mana seluruh karya-karya Taurat ditegakkan di sana. Saudara, ketika Yesus mendarat di sana, penulis Markus mau mengatakan sesuatu tentang nubuatan yang dinyatakan di dalam Yeremia pasal yang 23. Bahwa sang gembala ini
akan membuat umat Tuhan terkumpulkan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka. Jadi gambaran Genesaret yang disebutkan dalam ayat 53 menunjukkan penulis Markus mau mengatakan Yesus Sang Gembala itu pun sampai Genesaret, tempat di mana umat Tuhan terserak, dianggap sebagai umat Tuhan yang gak lagi menjadi bagian yang otentik atau tidak tercemar dari bangsa lain yang menegakkan Taurat, saudara. Makanya kenapa di ayat 54 disebutkan ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Saudara, kata mengenal Yesus menggambarkan bahwa Yesus Sang Guru ini, Sang Gembala ini dikenal oleh orang-orang yang dipandang sebagai umat Tuhan yang terserak. Umat Tuhan yang nggak lagi murni sebagai orang-orang Yahudi, saudara. Maka selain mereka mengenal itu, lalu ayat 55 disebutkan, lalu berlari ke seluruh daerah itu dan mereka membawa orang-orang sakit di atas tikarnya kemanapun mereka dengar Yesus berada. Jadi ini menggambarkan bahwa di daerah yang anta beranta itu, di mana bangsa Israel terserak di sana, mereka mengenal Sang Gembala dan bahkan berlari mengejar Sang Gembala dan mau mendekat kepada Sang Gembala, saudara. Jadi umat Tuhan dipulihkan, umat Tuhan kembali dikumpulkan, dan kehadiran Yesus di Genesaret menggenapi apa yang dinubuatkan Yeremia tentang gembala yang akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri. Saudara, bagi orang-orang Israel, dikumpulkan kembali, itu penting banget, saudara. Karena dikumpulkan kembali, mereka menjadi saling support dan saling punya pengalaman yang didengar oleh mereka tentang kuasa Tuhan yang bekerja. Dan mereka akan saling menguatkan, lalu mereka punya kemampuan untuk terpusat kepada Tuhan. Jadi kumpul lagi itu menjadi sesuatu yang memulihkan, saudara. Jadi orang-orang di Genesaret dikumpulkan kembali, artinya dipulihkan lagi, dikuatkan kembali. Jadi mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri, ini sesuatu yang penting bagi Israel. Konteks Yeremia memang konteks pembuangan, tapi nubuatan ini juga berlaku ketika Yesus mengumpulkan orang-orang dari Genesaret, dari tempat-tempat lain, saudara. Saudara, dalam kehidupan orang di Indonesia, kita punya momen serupa juga, saudara. Kita dikumpulkan kembali dan kumpul dalam keluarga itu memulihkan diri kita. Saudara, tradisi mudik menjadi gambaran yang kuat tentang ini, saudara. Jadi mudik itu menjadi momen yang bagus banget ya. Mulih ke udik ya, mulih ke desa, mulih ke tempat asal itu sesuatu yang bukan hanya ritual liburan setahun sekali dalam Lebaran kalau Indonesia ya. Tapi ini sesungguhnya adalah momen pemulihan. Ketika seseorang di tanah rantau, saudara, mereka ngalamin perjuangan kerja keras, bekerja mencari nafkah, mengumpulkan segala sesuatu untuk kehidupannya. Kadang mereka tidak dimanusiakan, hidup di tempat-tempat kos yang sangat kecil, bahkan di para pekerja-pekerja yang kasar itu, lalu mereka harus tidur di emper-emper toko untuk menghemat biaya, dan lalu dimaki-maki sama bosnya untuk melakukan pekerjaan yang mereka tetap tunduk karena mereka membutuhkan nafkah keluarga. Mereka seperti tidak manusiakan. Dan ketika mereka mudik, itu sesuatu yang dirindukan karena mereka kembali ke rumah, mereka kembali ke asalnya dan dipulihkan. Tidak seperti bosnya di tanah rantau yang memaki-makinya. Di rumah mereka diterima secara utuh, memulihkan lagi keberadaannya sebagai manusia yang utuh. Sang Gembala memulihkan umat, mengumpulkan umat untuk memulihkan jati dirinya kembali. Ketika mereka terserak, mereka nggak punya jati diri lagi, tapi dikumpulkan kembali, menjadikan pemulihan besar terjadi. Saudara, buat saudara yang saat ini mungkin sedang memulai proses kuliah saudara di kota-kota rantau saudara, saudara mungkin saudara mengalami situasi tidak dimanusiakan. Saudara harus beradaptasi dengan orang-orang, komunitas yang baru. Mungkin saudara dulu nyaman di tempat asal saudara, sekarang saudara merantau, dan saudara menjadi situasi yang nggak nyaman. Saudara mungkin juga akan mengalami situasi tidak dimanusiakan.
beberapa MPLS membuat para mahasiswa, siswa-siswa baru merasa tertekan ya. Saudara, kalau saudara nggak sempat untuk pulang, saudara, dan karena tidak memungkinkan untuk pulang karena ini baru mulai kuliah, saudara, maka saudara harus punya tempat pemulihan. Datanglah ke gereja ini. Gereja ini terbuka untuk menjadi keluarga yang memulihkan saudara. Saudara yang terserak di banyak tempat-tempat kos karena saudara kuliah. Kalau saudara perlu untuk tempat untuk berbagi, datanglah. Banyak rekan yang bisa menjadi gembala saudara di gereja ini. Ada para pendeta, penatua, para mentor, kakak-kakak, pendamping yang menguatkan saudara dan memulihkan saudara. Asal saudara mau datang seperti para orang-orang Genesaret yang mengenal Yesus lalu berlari menuju kepada Yesus. Saudara juga perlu ada sebuah komunitas yang datang, yang saudara datangi untuk memulihkan saudara. Layaknya seorang yang mudik, saudara. Ini penting sekali buat kita. Buat mahasiswa baru, carilah komunitas di mana saudara bisa pulih. Sementara saudara nanti ketika libur besar, saudara bisa pulang. Saudara penting untuk punya shelter-shelter di mana saudara dipulihkan kembali. Dan saudara perlu punya gembala-gembala yang saudara yakini mengarahkan saudara pada tempat yang baik, saudara. Dan gembala itu adalah Tuhan. Datanglah ke sebuah komunitas Kristen di mana Tuhan sebagai Allah yang utama dan sang gembala yang ditunjuk. Maka saudara akan mengalami pemulihan-pemulihan, saudara. Pemulihan yang pertama adalah pemulihan umat akan jati dirinya. Tapi juga ada pemulihan struktural yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita melihat pasal yang ayat yang ke-56 disebutkan, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Saudara, kata di pasar ini merujuk pada sebuah tempat di mana aktivitas-aktivitas besar untuk orang melepaskan kebutuhannya. Bukan hanya transaksi dagang, tapi juga tempat di mana para politisi, para pemuka agama berdiskusi memecahkan sebuah pergumulan-pergumulan besar di sana. Jadi orang-orang membawa orang sakit dan meletakkan di pasar, ini menggambarkan bahwa tradisi meletakkan orang sakit di pasar untuk menunjukkan bahwa banyak orang mengharapkan para pemuka agama, para pemimpin-pemimpin politik menjadi gembala mereka yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar dalam pergumulan mereka yang sakit, jalan keluar pada pergumulan mereka yang sedang bergumul dengan ekonominya, jalan keluar pergumulan orang-orang yang sedang juga terjebak dalam situasi ekonomi. Pasar menjadi tempat di mana pemulihan harusnya terjadi. Perjumpaan para pemimpin terjadi. Tapi ternyata para pemimpin dalam konteks orang-orang Israel pada saat itu yang terjajah dengan Romawi, mereka tidak memiliki gembala. Herodes sibuk dengan pestanya kepada orang-orang yang mereka kenal. Segelintir orang saja yang dia layani. Dan mungkin dia juga sibuk dengan mempertahankan status politiknya sebagai raja boneka. Mungkin juga para pemuka agama sibuk dengan berbagai aturan-aturan Taurat yang bukan yang melegakan, malah membebani umat dengan begitu banyak aturan-aturan yang mereka buat, saudara. Maka menarik kalau kita melihat ayat 56 di mana Yesus dipercaya untuk menjadi gembala. Dan bahkan mereka mengatakan supaya mereka diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya. Saudara, jumbai jubahnya menunjukkan bahwa mereka tahu ini adalah harapan mereka. Dan jumbai jubah ini adalah sebuah tradisi yang mengingatkan umat Israel pada perintah Tuhan tentang kita harus membuat jumbai jubah tanda pengingat akan janji Tuhan. Tanda pengingat akan peraturan-peraturan Taurat Tuhan yang harus ditepati. Jadi ketika Markus mengangkat soal jumbai jubah, sebenarnya dia mau mengatakan, di pasar di tengah di mana seluruh gembala yang seharusnya bekerja tidak bekerja, Yesus dipercaya. Dan Yesus dipercaya melalui jumbai jubahnya yang disentuh, saudara. Dan jumbai jubah merujuk pada aturan Taurat yang disentuh. Ingat bahwa mereka adalah orang-orang Genesaret. Mereka adalah orang-orang dicerai beraikan. Mereka adalah orang-orang yang nggak dipandang sebagai orang-orang yang tidak nurut dengan aturan Taurat. Tapi mereka sungguh mengerti aturan Taurat karena mereka mengenal Yesus.
Dan mereka mau untuk menyentuh itu. Dan mereka lalu yang menyentuhnya dipulihkan, disembuhkan, saudara. Saudara, ini menggambarkan bahwa Yesus hadir sebagai gembala yang dibutuhkan umatnya. Dan dia hadir di tempat di mana umat mengharapkan pemulihan. Dan umat tahu pemulihan itu terjadi saat dia menyentuh jubah-jubahnya. Mereka tahu sang gembala akan memulihkan karena belas kasihannya. Tapi umat juga harus punya keyakinan dan ketaatan pada aturan Taurat yang ada. Jadi kasih Tuhan itu, sang gembala itu, akan terasa dalam ketaatan umat untuk terus menjunjung aturan-aturan Taurat yang ada, saudara. Jadi penting sekali kita menghayati bahwa Tuhan memang punya belas kasihan kepada umat. Dia mengerti pergumulan saudara. Tapi Tuhan juga punya cara yang unik untuk menyelesaikan pergumulan saudara. Dia membawa saudara kepada situasi mungkin saudara masih di lembah kekelaman. Tapi tenang, dia punya tongkat yang melindungimu. Tuhan tidak menghilangkan musuh saudara. Tapi tenang, ada hidangan yang disediakan. Ia akan mengurapi kepala saudara yang terluka. Dia akan mendampingi saudara. Dan saudara penting untuk punya ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Buat para mahasiswa yang mungkin sedang ada di tempat kuliah di kota yang baru, saudara, bukan hanya saudara perlu untuk punya gembala, saudara juga perlu punya ketaatan untuk mengikuti sang gembala, untuk mau terus menunduk pada aturan Tuhan. Dan sang gembala akan membawa pada situasi di mana saudara mungkin tidak terbebas dari pergumulan. Saudara harus tetap berjuang dengan kuliah saudara. Saudara harus tetap berjuang dengan tugas-tugas akhir saudara. Tapi ingat, apapun kesulitan dalam proses itu, Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk saudara. Tuhan sedang memulihkan saudara. Tuhan menghadirkan gembala yang mengingatkan saudara. Asal saudara mau taat. Mari kita berdoa, saudara. Kalau hari ini kami belajar tentang gembala yang berbela rasa, ternyata kami semakin yakin Engkau mengerti pergumulan kami sehingga Engkau menunjukkan bela rasamu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menanti mujizat besar dari Tuhan, tapi nampaknya Tuhan punya cara yang unik yang membiarkan mereka berada dalam situasi saat ini. Biarlah mereka memiliki kemampuan mengerti bahwa Tuhan sedang membentuk mereka. Berikanlah ya Roh Kudus ketaatan untuk kami tunduk pada Sang Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam eksposisi lainnya. Tuhan Yesus berkati.